Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 8 ayat 41-42 demikian. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Saudara-saudara sekalian, bagian Alkitab ini mengisahkan dua cerita dari dua orang yang dalam pandangan masyarakat Yahudi sangat berbeda. Mereka sama-sama membutuhkan pertolongan. Hari ini kita belajar dari orang pertama, yaitu Yairus. Ia adalah seorang kepala rumah ibadah. Dalam pandangan orang Yahudi, ia adalah orang saleh dan mestinya tidak akan datang kepada Tuhan Yesus. Sebab pada saat itu, para pemimpin Yahudi sudah mulai menolak Tuhan Yesus, berhubung dengan sikapnya terhadap hukum Taurat dan hari Sabat yang sangat berbeda dengan apa yang mereka ajarkan. Namun ketika anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun sakit dan hampir mati, Yairus mau datang, bahkan tersungkur dan memohon pertolongan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang rendah hati, yang berani berbeda dengan rekan-rekannya, dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mau dan berkuasa menyembuhkan anaknya itu. Imannya diuji ketika di tengah jalan ada interupsi dari seorang perempuan, sehingga perjalanan rombongan Tuhan Yesus ke rumahnya itu terhenti, sampai akhirnya anak perempuan Yairus itu meninggal. Meskipun demikian, ia tidak menyerah. Seorang dari keluarganya yang mengabarkan kematian anaknya menasihatinya agar membatalkan saja kunjungan itu, sebab tidak ada gunanya lagi. Namun ia lebih percaya kepada Tuhan Yesus yang berkata kepadanya, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Maka Yairus pun meneruskan perjalanan itu. Sesampai di rumah, Tuhan Yesus berkata agar para peratap yang sedang menangisi anak itu berhenti menangis, sebab anak itu tidak mati, tetapi tidur. Dan mereka mentertawakan Tuhan Yesus. Tetapi Yairus tetap mengikuti Tuhan Yesus sampai ke dalam kamar di mana anak itu dibaringkan. Dan ia bersukacita menyaksikan kuasa Tuhan Yesus yang membangkitkan anak itu. Saudara, kita bisa belajar banyak dari Yairus. Tetapi kisah ini bukan tentang Yairus dan anaknya, melainkan tentang Tuhan Yesus. Dengan membangkitkan anak itu, dia menyatakan kuasanya atas maut yang akan digenapi dengan sempurna oleh kebangkitannya sendiri dari antara orang mati. Saudara, kita mungkin tidak mendapat jawaban doa seperti Yairus. Tetapi yang jelas, Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa dan maut bagi kita, agar kita mendapat yang jauh lebih mulia, yaitu hidup yang kekal. Saudara, kalau hal yang terpenting saja sudah Dia berikan, maka hal-hal lain pasti Dia juga berikan. Jadi, mengapa kita tidak percaya? Amin.